Ditinggalkan sekutunya, peringkat Moody yang pesimistis, Xi merasa kewalahan dengan ekonomi China. Akhir-akhir ini, tantangan ekonomi telah menjadi masalah terbesar bagi Xi Jinping. Tidak hanya tokoh-tokoh keuangan utama di Wall Street, yang secara tradisional dipandang sebagai sekutu terpercaya PKC, mengurangi investasi mereka di China, tetapi lembaga pemeringkat kredit Moody juga telah mengambil beberapa tindakan yang mengungkapkan pesimisme tentang ekonomi China. Hal ini membuat PKC benar-benar tidak puas dan kewalahan. Menanggapi semua masalah yang memusingkan ini, pada tanggal 8 Desember Xi Jinping memimpin pertemuan Politbiro untuk menganalisis masalah ekonomi untuk tahun yang akan datang, menetapkan dasar untuk konferensi kerja ekonomi pusat. Pertemuan tersebut menekankan perlunya memperkuat kebijakan makro kontrasiklus dan regulasi lintas siklus, untuk memperluas keterbukaan terhadap dunia luar, dan mengkonsolidasikan fondasi perdagangan luar negeri dan investasi asing. Selain itu, pertemuan tersebut mengusulkan kebijakan fiskal yang positif dan kebijakan moneter yang bijaksana, menyoroti kepemimpinan partai yang komprehensif, sementara juga mengintensifkan propaganda ekonomi dan memandu opini publik. Mengomentari pertemuan tersebut, Pang Ming, kepala ekonom JLL Greater China, dengan tegas percaya bahwa tidak diragukan lagi, kebijakan fiskal PKC akan memainkan peran utama pada tahun 2024. Dapat dikatakan bahwa Xi Jinping sedang bergulat dengan tantangan utama, di antaranya adalah Uni Eropa yang secara aktif bekerja untuk mengurangi ketergantungannya pada China dan bahan baku penting, termasuk mineral strategis. Sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko, pada tanggal 7 Desember seperti yang dilaporkan oleh The Wall Street Journal, Xi Jinping mengadakan pertemuan tatap muka pertamanya dengan para pejabat senior Eropa di Beijing, yang bertujuan untuk meredakan ketegangan terkait perselisihan perdagangan dan ekonomi. Khususnya, Moody merilis 4 bom kejutan berturut-turut selama 3 hari, menyesuaikan outlook untuk peringkat kredit pemerintah China dari stabil menjadi negatif. Hal ini menyebabkan penurunan yang berkelanjutan di pasar saham China dan Hong Kong. Yuan Yue, pendiri dan direktur investasi Long Tao Asset, mengantisipasi bahwa tindakan Moody's akan mengakibatkan berkurangnya investasi asing pada aset-aset China dan dapat meningkatkan biaya pendanaan China, yang berpotensi menyebabkan penurunan kualitas aset. Sebuah artikel dari Nikkei pada tanggal 6 Desember melaporkan bahwa serangkaian tindakan Moody's telah membuat PKC sangat tidak puas. Saat ini, pemerintah PKC sedang melakukan upaya yang signifikan untuk menyelamatkan pasar real estate yang runtuh. Menurut laporan dari outlet media resmi Securities Times pada tanggal 8 Desember baru-baru ini diungkapkan bahwa sejak simposium lembaga keuangan bersama yang diadakan oleh Bank Sentral PKC, Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi China, dan Komisi Regulasi Sekuritas China pada tanggal 17 November bank-bank besar seperti Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, Agricultural Bank of China, ABC, Bank of China, BOC, China Construction Bank, CCB, dan Bank Komunikasi, BOCOM, telah menyuntikkan lebih dari 30 miliar yuan dalam bentuk kredit pengembangan real estate ke perusahaan real estate non-BUMN. Dalam 2 minggu terakhir saja, lebih dari 14 miliar yuan atau sekitar 1,96 miliar dolar AS telah disuntikkan. Media Jepang berkomentar bahwa hal ini mengindikasikan pemerintahan Xi telah mencapai batas toleransinya terhadap rasa sakit akibat penurunan ekonomi. Namun, putaran baru kredit bank dan intervensi pemerintah dari atas ke bawah hanya akan mengganggu pasar, dan mimpi buruk gagal bayar China akan meningkat. BBC China, mengutip The Economist Intelligence Unit, EIU, koresponden senior China untuk The Economist, Su Yi, melaporkan bahwa saat ini kepercayaan pasar masih rapuh. Bagaimanapun, guncangan-guncangan kecil berpotensi menyebabkan perlambatan permintaan. Lingkungan inflasi yang rendah tidak hanya mendorong orang untuk menunda konsumsi tetapi juga menghambat pertumbuhan laba industri, terutama ketika harga komoditas tetap tinggi, yang menyebabkan biaya tinggi. Sebuah artikel analisis yang diterbitkan oleh Financial Times pada tanggal 7 Desember menyatakan bahwa runtuhnya pasar real estate China tahun lalu digambarkan sebagai krisis keuangan yang bergerak lambat. Tetapi sekarang tampaknya kecepatan penyebaran krisis ini tidak begitu lambat. Menurut perhitungan Barclays Bank, setidaknya 60 pengembang real estate China telah gagal bayar sejak awal 2020, dengan obligasi dolar yang belum dibayar melebihi 140 miliar US dollar. Barclays Bank memperkirakan bahwa pada akhir Juni, utang seluruh industri real estate mencapai 87% dari aset. Dengan aset bersih pada neraca terikat yang sangat minim, penurunan rata-rata lebih lanjut sebesar 20% pada nilai buku properti dan inventaris pabrik sudah cukup untuk menyebabkan kehancuran total. Namun, mimpi buruk belum berhenti sampai di situ. PKC ditinggalkan oleh sekutu paling dipercaya. Seperti yang dilaporkan sebelumnya pada pertengahan November tahun ini, Xi Jinping secara pribadi melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, khususnya ke San Francisco, untuk pertemuan makan malam dengan para pemimpin keuangan Wall Street. Ketika sekitar 350 pemimpin bisnis AS,
termasuk CEO Blackstone Group Stephen Schwarzman, CEO BlackRock Larry Fink, dan pendiri Bridgewater Ray Dalio, berdiri dan bertepuk tangan ketika Xi Jinping berpidato di meja utama. Mereka telah membuat rencana untuk menarik dana dari China. Selama makan bersama Xi Jinping, Schwarzman, misalnya, mempertimbangkan untuk menjual taman logistik di China senilai lebih dari 10 miliar yuan atau sekitar 1,4 miliar US dollar. Selain itu, lembaga-lembaga keuangan Wall Street telah secara signifikan mengurangi investasi mereka di China di tengah pertumbuhan ekonomi China yang melambat dan pasar real estate yang mengalami kesulitan. Pada pertemuan tertutup Dewan Hubungan Luar Negeri, para pemodal ini mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang perlambatan ekonomi yang meningkat di China. Krisis real estate yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menyebabkan kepanikan di antara para investor yang memiliki obligasi senilai miliaran dolar di perusahaan-perusahaan real estate China. Selain itu, penekanan Xi Jinping pada keamanan nasional tidak hanya membatasi akses data tetapi juga memicu penggerebekan dan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang menilai risiko investasi di China. Data resmi China mengungkapkan bahwa pada bulan Oktober tahun ini, para investor institusional telah mengurangi investasi mereka di saham dan obligasi China sebesar lebih dari 31 miliar dolar, yang menandai aliran dana keluar bersih terbesar sejak China bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, pada tahun 2001. Beberapa dana lindung nilai, termasuk Bridgewater Associates, telah secara signifikan mengurangi kepemilikan mereka atas sekuritas China. Ray Dalio, pendiri Bridgewater, yang memiliki pandangan positif terhadap pasar China sejak lama, termasuk di antara mereka yang melakukan penyesuaian ini. Beberapa perusahaan investasi ekuitas swasta, termasuk Carlyle, telah memangkas target penggalangan dana mereka untuk dana Asia mereka, atau sepenuhnya menghentikan penggalangan dana untuk dana yang berfokus pada China. Perusahaan pengelola reksadana seperti Vanguard dan Vanek Associates telah keluar dari pasar China atau membatalkan rencana bisnis mereka di China. Perkembangan terbaru adalah keluarnya Wall Street, yang pernah menjadi sekutu terpercaya pemerintah China di Amerika Serikat, yang semakin melambangkan berakhirnya kemakmuran China selama beberapa dekade. Ketua Mike Gallagher dari House Committee on China Issues secara konsisten mengkritik hubungan dekat antara Wall Street dan Partai Komunis China. Dalam sebuah pernyataan tertulis kepada The Wall Street Journal, ia mengatakan, terlalu banyak investor Amerika, termasuk pemodal Ventura, dana abadi, dan perusahaan manajemen aset, membiayai perusahaan-perusahaan China yang terlibat dalam atau menyetujui pelanggaran hak asasi manusia dan membuat senjata untuk militer Partai Komunis China, dan perilaku ini harus dihentikan. Berkurangnya dana investasi di Wall Street, ditambah dengan hengkangnya produsen asing dan perusahaan lain dari China, menambah tantangan ekonomi yang dihadapi negara ini. Pada kuartal ketiga tahun ini, aset-aset seperti pabrik dan toko-toko di China mengalami arus keluar investasi asing untuk pertama kalinya sejak akhir 1990-an.